Oke, kalian nggak pakai perbedaan mati. Ya, pembuatan. Langsung aja ke unsur-unsur teks berita. Ada yang tahu nggak unsur-unsurnya apa? Apaan tuh? Gue gak tahu. Itu loh yang 5W1H. Yes, itu adalah unsur-unsur teks berita. Oke. Apa bagus kan? Itu yang kain, Bu. Tidak ada laptop, Bu. Oh iya. Oh iya. Gimana sih? Selesai. Lupa, maaf. Apa ya, Bu? Lima W dan satu H. Apa aja sih? 5W dan 1H. Ya aku tuh, Bu. Salah dia, Bu. Terus. Y itu apa? Y itu kapan? Y itu kenapa? Y itu bagaimana? Y itu gimana? Oh, itu bagaimana? Astagfirullah, Bu. Bu, apa aja, Bu? Yang Oke, jadi akan ada 6 berarti ya, Bu. What, when, where, who, why, how. Yeay. Yes, betul. Tahu nggak bahasa Indonesianya? Kalau itu apa? Kalau itu apa? Kalau iya benar itu apa? What itu apa? Kalau itu apa? Kalau itu kapan? Kalau itu di mana? Kalau itu siapa? Kalau itu kenapa? Mengapa? Kenapa? Kalau itu bagaimana? Ya. Nah, kalau di bahasa Indonesia bisa disingkat aja namanya adik Simba. Pernah dengar Oh, nggak? iya. Adik Simba. Adik Simba itu apanya? Dia? Oh, iya. Bentar. Apa ya? Terus juga di teks berita sebelum kita bikin teks berita itu ada namanya kaidah. Kebahasaan. Apa coba kalau di teks berita itu kaidah kebahasaan itu ada berapa? Ada berapa tuh, Bu? Ada 5. Ada Coba 5. satu apa? Apa, Bu? Apa mau kita tahu Bu? Satu. Apa ya? Satu ibu ya? Menggunakan bahasa baku dan normal. Satu. Menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Menggunakan kata-kata dan transi. Menggunakan kata-kata netral itu yang saya harus tahu Bu. Ada lagi nggak yang tahu? Kalian yang sini kita tuh gimana? Keterangan tempat dan waktu. Iya. Bisa, Bu. Ada dulu. Udah? Udah. Ya udah kalian ngerti lah ya kaidah kebahasaan teks. Oke, boleh. Nah, struktur teks berita itu yang pertama kalau bikin berita harus ada apa? Harus ada Perkenalan umum. setelah judul harus ada Ada penulis. Orientasi. Penulis. Apa yang mau dibahas? bukan? Iya apa itu bagian dari apa? Perkenalan. Dikasih tempat. Teks. Ya ada kayak kepala. Terus setelah kepala ada tubuh berita. Dan kalau udah kepala berita, tubuh berita terus Tapi berita. ada Penutup. dan atau ekor berita. Kan barusan udah tahu ya struktur bagian
Gimana kalau bikin makanan favoritnya? Yeay! Gimana ya, Bun? Bu. Kelihatan tuh tulisannya? Kelihatan. Kelihatan, Ibu.
Nah, Kelompok mana yang sudah? Sini. Dibacain. Boleh Bu. Berapa coba yang mau bermain berapa orang? Ini Bu satu orang katanya. Berdua step, mau step depan. Berdua. Sudah satu orang. Bu satu orang. Kalau saya sebutkan berbaik. Bisa aja. Mau Dia nggak? tanah air mau Yaudah, habis step bisa. Ya enggak. Habis step bisa. Jangan. jadi hari ini saya akan Oke. jadi hari ini saya akan menunjukkan teks berita yang sudah saya buat. Judulnya yaitu kondisi tol Cipularang setelah kecelakaan 25 mobil. Nah itu dulu. Salah kita maksudnya kondisi terkini dua kampus swasta yang izinnya dicabut oleh pemerintah daerah Bengkulu. Pemerintah daerah Bengkulu mencabut izin dua kampus atau perguruan tinggi swasta. Gedung itu sudah lokasi jadi banyak di suatu daerah Bengkulu, di daerah Bengkulu. Terus dijelaskan bahwa daerah di Bengkulu itu diceritakan tentang kondisi kampus setelah mengalami izin cabut, itu dua kampus tersebut mulainya tidak dirawat. Lalu penutupnya setelah dicabut perguruan tinggi itu kemudian menjadi diketahui oleh Instagram resmi lembaga layanan pendidikan di wilayah satu di Bengkulu, yaitu LIPI. Setelah pendidikan teman-teman, terima kasih. Mau satu lagi? Saya akan membacakan teks berita tentang mancanegara. Dibagi beberapa tiga, yaitu ada kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Nah, di sini kepala berita yaitu Perdana Menteri atau PM Selandia Baru Trisip menyebut kawasan Pasifik menjadi lebih diperebutkan dan kurang aman setelah Cina menjadi semakin agresif di kawasan tersebut. Kemis menyatakan negaranya perlu bekerja sama dengan mitra-mitra yang satu pemikiran sembari tetap terlibat dengan Beijing. Seperti dilansir Reuters Senin, kebangkitan Cina dan bagaimana negara itu berupa memberikan pengaruh sebut Kemis telah menjadi pendorong utama mengingatnya persaingan strategis khusus di kawasan Indonesia Pasifik. Nah, tubuh berita yaitu wilayah kami menjadi lebih diperebutkan, kurang bisa diprediksi dan kurang aman. Sebut Kemis saat berpidato dalam Cina Business Summit di Auckland pada Senin waktu setempat. Dan itu menimbulkan tetangga bagi negara-negara kecil seperti Selandia Baru yang bergantung pada stabilitas dan predictabilitas aturan internasional untuk kemakmuran dan keamanan kita, imbuhnya. Hubungan itu menurut Ibnis membutuhkan pengelolaan yang penuh kehati-hatian, namun demikian Cina tetap menjadi mitra dagang utama bagi Selandia Baru. Nah, yang ekoberita yaitu dalam pidato terpisah Duta Besar Cina untuk Selandia Baru Wang Qiolong menjadi hubungan Beijing dan Wellington tergolong sehat, stabil, dan berkembang. Tidak mengherankan jika ada perbedaan antara kedua negara kita, mengingat perbedaan keadaan kita masing-masing. Namun tidak bisa dihindari bahwa negara-negara kita dengan sistem sosial dan tingkat pembangunan yang berbeda tidak bisa hidup berdampingan secara damai. Sebut dalam forum yang sama. Ibu nanti nih kalau jangan. Robi aja dulu, Robi. Boleh lebih. Boleh. Senang dulu. Tapi kalau dapat apa ya, jangan lupa
Siapa dulu namanya? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robin Al-Hakim. Saya akan melangkah-langkah teks berita. Berita apa tuh? Kita apa nih kalau mulai apa nih? Ya. Judulnya apa judulnya? Teks berita tentang peristiwa Wis. Peristiwa apa? Peristiwa apa nih? kecelakaan kejadian. Oh. Peristiwa kejadian? Tadi dulu kan jangan sadar ya teman-teman. Gimana tuh kejadiannya? Menemukan peristiwa atau kejadian untuk dijadikan sebagai bahan berita. Temukan peristiwa maupun kejadian yang sifatnya aktual serta penting untuk disebarluaskan, misalnya mengikuti webinar terkait program pemerintah dalam memberikan keringatan utang atau trust program yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Wis. Teknik pengumpulan informasi. Kumpulkanlah informasi berupa fakta dengan cara melakukan wawancara, observasi atau dokumentasi dalam pengumpulan data. Asik. Mencatat hal-hal penting dalam proses pencarian informasi perlu dilakukan penulisan dengan rumus 5W tambah 1 hal, yaitu what, who, where, when, dan how. Namun menurut Ono Effendi, ilmu komunikasi, teori, dan praktek 1990 satu aspek yang harus ditanggalkan oleh berita adalah unsur why, unsur yang 5 lainnya hanya merupakan pelengkap. Membuat kerangka berita. Kerangka berita merupakan gambaran kasar bagaimana informasi yang telah dikumpulkan tersebut akan diolah menjadi sebuah berita. Berita terdiri dari 3 unsur, yakni judul, teras, serta kelengkapan atau penjelasan berita. Menulis teras berita. Teras berita merupakan alinea pertama sebuah berita. Teras berita sebaiknya dibuat ringkas serta diawali dengan unsur who dan what. Sesuaikan struktur penulisan dengan kaidah bahasa Indonesia, yaitu SPOK: subjek, predikat, objek, dan keterangan. Menulis isi berita. Isi berita merupakan detail informasi yang ingin disampaikan dalam sebuah berita. Isi berita ditulis setelah teras berita. Dalam penulisannya, isi berita sebaiknya disusun dalam paragraf pendek yang berisi 3 hingga 5 kalimat. Usahakan pula agar setiap Beritanya apa nih? Beritanya apa? Nama mana yang bisa? akan mendorong pembaca untuk melanjutkan pembacaan dan memudahkan pemahaman dalam membaca berita. Penunjingan berita. Penunjingan berita dilakukan untuk menghindari kesalahan penulisan informasi yang mungkin terjadi, seperti ejaan, nama, lokasi, dan lainnya, kata bahasa, makna kalimat, dan pembedaan opini.
dengan fakta penulisan berita yang akan dipublikasikan juga harus memperhatikan agar tidak melanggar kode etik jurnalistik. Itu yang Oh iya. Kan tadi itu saya punya pemakuran. Mungkin Robi akan keliru sedikit kali ya. Tapi nggak apa-apa, dia udah berani kalau itu. Saya akan membacakan tes berita yang berjudul 300 juta data Dukcapil diduga bocor, Kominfo lakukan prosedur standar. Pertama ada kepala berita. Di kepala berita ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo menyebut pihaknya akan melakukan prosedur standar untuk menelusuri dugaan kebocoran data kependudukan dan pencatatan sipil Dukcapil. Kita bisa akan memanggil atau berkoordinasi dengan yang namanya pengendali data. Dalam hal ini kalau di Dukcapil itu kan adanya di Kemendagri. Nanti kita akan koordinasi termasuk juga dengan BSSN. Ujar Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Dirjen IKP Kominfo di kantor Kominfo Jakarta, Senin 17 bulan 7. Lalu pada tubuh berita, ya itu standar induknya. Usman menyebut pihaknya akan mendengarkan laporan dari Disdukcapil. Kemudian BSSN biasanya akan melakukan audit untuk mencari tahu data yang mana yang bocor. Berapa banyak baru kemudian dilaporkan ke Kominfo. Kita akan lihat kalau ada pengendalian data yang tidak baik maka sudah diatur dalam PP 71 tahun 2019 sanksi apa yang bisa kita jatuhkan kepada pengendali data. Sebelumnya, sebanyak 337 juta data masyarakat di Direktorat Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri diduga mengalami kebocoran dan dijual di forum online hacker Branch Forums. Kebocoran ini itu diungkap Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia, di media sosial pada Minggu tanggal 16 bulan 7. Teguh menjelaskan data yang dipastikan bocor adalah nama, nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga kakak, tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ibu, nomor akta lahir, nomor akta nikah, dan lainnya. Kali ini yang bocor adalah data kita semua di Dukcapil sebanyak 337 juta data, tulis Teguh. Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi sudah merespon dugaan kebocoran data yang menimpa pihaknya. Menurutnya data yang disebar di Branch Forums tersebut tidak sama dengan data yang ada di database Ditjen Dukcapil. Terdapat di database kependudukan yang ada di Direktorat Jenderal Ditjen Dukcapil saat ini, kata Teguh kepada wartawan di Jakarta Senin tanggal 17 bulan 7. Ekor berita. Saat ini, lanjut Teguh, pihaknya bersama para pemangku kepentingan terkait seperti Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN serta Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo melaksanakan dua agenda, yakni audit investigasi dan mitigasi preventif. Semoga